Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku kelompok 5 yang akan menjelaskan atau memaparkan bersama teman-teman saya yang akan membahas tentang teori post-keynesian, yang dimana dalam presentasi ini kita untuk memenuhi salah satu tugas matkul ekonomi moneter dan perbankan yang dimana diampu oleh dosen Bu Latifatur Rahman. Jadi di sini saya juga beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri selaku Rafa, yang bernama Rafa Aulia, dan yang kedua ada Ana Fitriana, yang ketiga ada Depi Puspita, dan yang keempat ada Puja Lestari, dan yang kelima ada Muhammad Sultan Gali Wibawa, dan yang terakhir teman saya yang bernama Dewi Sinta. Langsung saja kita langsung ke pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori permintaan uang menurut pemikiran post-keynesian, yang dimana secara umum ini pengertian permintaan uang menurut Keynes ini merupakan konsep ekonomi yang dibuat oleh John Maynard Keynes, menjelaskan bahwa uang diperlukan sebagai alat pembayaran untuk keperluan berjaga-jaga dan untuk keperluan sehari-hari. Serta Keynes menekankan bahwa ada 3 motif permintaan uang itu. Yang pertama untuk transaksi, yang kedua untuk berjaga-jaga, dan yang ketiga itu untuk spekulasi. Serta di sini juga saya akan menjelaskan tentang teori post-keynesian. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang teori post-keynesian menurut pendekatan motif spekulasi W.J. Baumol, yang dimana teori permintaan uang post-keynesian ini menurut motif spekulasi ini dikemukakan oleh W.J. Baumol, yang menambahkan beberapa elemen ke teori permintaan uang Keynesian. Teori ini menganggap bahwa permintaan uang ini tidak hanya terdampingkan dengan tingkat pendapatan atau Y dan tingkat bunga R, tetapi juga terdampingkan dengan tingkat spekulasi. Jadi teori post-keynesian ini menurut pendekatan inventory Baumol ini, yang dimana permintaan uang terhadap persediaan uang biasanya oleh masyarakat itu digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan yang muncul di kemudian hari. Jadi uang yang digunakan ini itu bukan untuk keperluan transaksi, tetapi hanya sebagai stok menurut Baumol. Kenapa harus ada persediaan dan stok? Karena pada saat itu juga masyarakat itu berpikir uang itu digunakan untuk keperluan di masa yang akan datang. Serta ketika masyarakat memutuskan memegang uang untuk persediaan, akan memunculkan beberapa macam biaya. Diantaranya adalah yang pertama, biaya transaksi untuk menukar obligasi dengan uang. Yang dimaksud dengan pernyataan tadi itu, kenapa ada biaya transaksi untuk menukar obligasi dengan uang? Karena jadi ada biaya yang dimaksud dengan pernyataan yang tadi itu, kenapa ada biaya transaksi untuk menukar obligasi dengan uang? Karena jadi ada biaya yang harus mereka tanggung yang seharusnya bisa digunakan untuk memenuhi surat berharga, tapi mereka lebih suka memegang dalam bentuk uang, maka secara otomatis itu mereka harus mengorbankan keuntungan yang didapat dari menjual ataupun membeli surat-surat berharga tersebut. Serta adapun opportunity cost memegang uang berupa tingkat dari obligasi. Baik, perkenalkan, nama saya Depi Puspita. Di sini saya akan menjelaskan materi implikasi teori W.J. Baumol. Yang pertama yaitu pengaruh tingkat pendapatan. Teori permintaan uang post-keynesian menunjukkan bahwa permintaan uang tergantung pada tingkat pendapatan. Jika tingkat pendapatan nasional naik,
maka permintaan uang akan naik. Sebaliknya, jika tingkat pendapatan nasional turun, maka permintaan uang akan turun. Hal ini mempengaruhi pendekatan ekonomi, seperti teori keuangan moneter yang menganggap bahwa permintaan uang terdampingkan dengan tingkat pembiayaan pemerintah. Yang kedua yaitu pengaruh tingkat bunga. Teori permintaan uang post-Keynesian menunjukkan bahwa permintaan uang tergantung pada tingkat bunga. Jika tingkat bunga naik, maka permintaan uang akan turun. Sebaliknya, jika tingkat bunga turun, maka permintaan uang akan naik. Hal ini mempengaruhi pendekatan ekonomi, seperti teori keuangan real yang menganggap bahwa permintaan uang terdampingkan dengan tingkat pembiayaan pemerintah dan tingkat pendanaan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pengaruh kondisi ekonomi. Teori permintaan uang post-Keynesian menunjukkan bahwa permintaan uang tidak hanya terdampingkan dengan permintaan barang dan jasa, tetapi juga terdampingkan dengan kondisi ekonomi seperti tingkat pemerintah, tingkat pendanaan, dan kondisi pasar. Hal ini dipengaruhi pendekatan ekonomi seperti teori keuangan moneter yang menganggap bahwa permintaan uang terdampingkan dengan tingkat pembiayaan pemerintah. Selanjutnya yang keempat yaitu pengaruh spekulasi. Teori uang post-Keynesian menunjukkan bahwa permintaan uang terdampingkan dengan spekulasi. Jika spekulasi naik, maka permintaan uang akan naik. Sebaliknya, jika spekulasi turun, maka permintaan uang akan turun. Hal ini mempengaruhi pendekatan ekonomi, seperti teori keuangan moneter yang menganggap bahwa permintaan uang terdampingkan dengan tingkat pembiayaan pemerintah. Dan yang terakhir, pengaruh kekayaan. Teori permintaan uang post-Keynesian menunjukkan bahwa permintaan uang terdampingkan dengan kekayaan. Jika kekayaan nasional naik, maka permintaan uang akan naik. Sebaliknya, jika kekayaan nasional turun, maka permintaan uang akan turun. Hal ini mempengaruhi pendekatan ekonomi seperti teori keuangan real yang menganggap bahwa permintaan uang terdampingkan dengan tingkat pembiayaan pemerintah dan tingkat pendanaan. Jadi, implikasi dari teori permintaan uang post-Keynesian adalah bahwa permintaan uang tidak hanya terdampingkan dengan permintaan barang dan jasa, tetapi juga terdampingkan dengan kondisi ekonomi. Hal ini mempengaruhi pendekatan ekonomi seperti teori keuangan moneter yang menganggap bahwa permintaan uang terdampingkan dengan tingkat pembiayaan pemerintah, dan teori keuangan real yang menganggap bahwa permintaan uang terdampingkan dengan tingkat pembiayaan pemerintah dan tingkat pendanaan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Ana Fitriana akan menjelaskan tentang teori kuantitas modern Friedman. Teori kuantitas modern Milton Friedman, juga disebut teori permintaan uang modern, adalah teori yang menggabungkan pandangan teori klasik dan teori Keynes. Teori ini menganggap bahwa permintaan uang ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk tingkat harga, suku bunga obligasi, suku bunga ekuitas, modal fisik, dan kekayaan. Berdasarkan teori kuantitas uang dari Milton Friedman tahun 1956, bahwa jumlah uang beredar sangatlah penting untuk dijaga karena keterkaitannya terhadap inflasi dan perekonomian, sehingga jumlah uang beredar harus benar-benar dijaga kestabilannya agar tidak berdampak pada perekonomian.
tahun 2018 halaman 104. Kemudian Friedman juga mengatakan bahwa permintaan uang itu sejalan dengan permintaan barang dan prinsip dasar dari teori permintaan uang ialah sama dengan teori permintaan barang. Dalam teori ini, Friedman menjelaskan bahwa individu akan memegang uang sebagai sebagian dari kekayaan mereka yang dapat memberi manfaat bagi pemegangnya. Friedman mengungkapkan bahwa TD deposito mempunyai kaitan erat dengan uang dan teori ekuitas Friedman berpangkal tolak pada teori tentang permintaan uang sejalan dengan permintaan barang tahan lama. Teori kuantitas Friedman juga menganggap bahwa bank sentral harus menjaga pertumbuhan jumlah uang beredar yang moderat untuk mengelola inflasi. Kemudian ada prinsip teori kuantitas modern Friedman. Prinsip dasar dari teori kuantitas modern Friedman adalah bahwa permintaan uang ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk tingkat harga, suku bunga obligasi, suku bunga ekuitas, modal fisik, dan kekayaan. Friedman menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan tingkat pertumbuhan jumlah beredar yang moderat untuk mengelola inflasi. Teori ini juga menganggap bahwa permintaan uang bersifat tidak sensitif dengan tingkat suku bunga dan permintaan uang tidak mengalami pergeseran yang besar. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan kesimpulannya bahwa teori ini menganggap permintaan uang ditentukan oleh faktor-faktor seperti tingkat harga, suku bunga, kekayaan, dan sifat kemungkinan. Post-Keynesian menganggap bahwa permintaan uang tidak sensitif dengan tingkat suku bunga dan permintaan uang tidak mengalami pergeseran yang besar, serta adapun kesimpulan teori permintaan uang pemikiran post-Keynesian melalui pendekatan W.J. Baumol adalah bahwa teori ini menganggap bahwa permintaan uang ditentukan oleh faktor-faktor seperti tingkat harga, suku bunga, dan kekayaan. Kemudian, teori permintaan uang post-Keynesian melalui pendekatan teori kuantitas modern Friedman adalah bahwa teori ini menganggap bahwa permintaan uang ditentukan oleh faktor-faktor seperti tingkat harga, suku bunga, kekayaan, dan sifat kemungkinan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.